Apa arti El dalam nama Israel? Dan kenapa nama itu begitu penting dalam Alkitab? Dalam Alkitab, setiap nama memiliki makna. Bukan sekadar label, tetapi identitas, panggilan, bahkan nubuatan. Tapi dari semua nama yang muncul dalam kitab suci, hanya satu bangsa yang namanya diberikan langsung oleh Tuhan sendiri, yaitu Israel. Mesir, Babilonia, Yunani, Roma, semuanya dinamai oleh manusia, tapi Israel, itu nama surgawi. Nama itu muncul bukan dalam situasi damai atau kemenangan, tetapi dalam pergumulan malam yang gelap, ketika seorang pria bernama Yakub berjuang bukan melawan manusia, tetapi melawan sesuatu yang lebih besar. Dan di momen itu, lahirlah nama Israel. Nama yang mengandung satu huruf penting, El. Tapi apa arti sebenarnya dari El? Apa hubungan antara nama itu dan karakter Allah? Dan apakah nama itu hanya untuk Yakub dan keturunannya? Atau ada makna yang lebih dalam untuk kita hari ini? Pertemuan ilahi di tengah kegelapan. Yakub sendirian malam itu. Ia telah mengirim istri dan anak-anaknya menyeberangi sungai Yabok. Di hadapannya ada ketakutan terbesar. Pertemuan kembali dengan Esau, kakaknya yang dulu ingin membunuhnya karena pengkhianatan masa lalu. Dan di belakangnya, ada jejak penipuan, perebutan berkat, dan pelarian panjang. Yakub punya kekayaan. Ia punya keluarga. Tapi saat itu yang ia miliki hanyalah ketakutan dan masa lalu yang belum selesai. Lalu muncullah seorang pria yang bergumul dengannya sepanjang malam. Tidak ada penjelasan, tidak ada nama, hanya pertempuran satu lawan satu antara Yakub dan sosok misterius ini. Siapa pria itu? Alkitab menyebutnya seorang manusia. Tapi beberapa ayat kemudian, Yakub sendiri berkata, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Kejadian 32 ayat 30. Itu sebabnya banyak penafsir menyebutnya penampakan ilahi. Mungkin malaikat, atau mungkin Tuhan sendiri dalam wujud manusia. Dan selama pergumulan itu, satu hal yang menonjol, Yakub tidak menyerah. Bahkan ketika sendinya dipukul dan pinggulnya terkilir, Yakub tetap bertahan dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Lalu terjadilah sesuatu yang mengubah sejarah. Sosok itu berkata, "Namamu tidak akan disebut Yakub lagi, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Kejadian 32 ayat 28. Nama Yakub berarti penipu, pemegang tumit. Tapi malam itu ia menerima nama baru, Israel. Ia yang bergumul dengan Allah, atau Allah menang. Itu bukan sekadar nama baru, itu identitas baru. Bukan karena Yakub sempurna, tapi karena ia tidak menyerah. Apa arti Israel? Nama Israel bukan sekadar pengganti. Itu adalah tanda perubahan identitas. Dari Yakub yang dulu mengandalkan tipu daya, menjadi seseorang yang bergumul sampai akhir dan tetap berpegang pada Allah. Secara bahasa Ibrani, Israel terdiri dari dua bagian. Kata SHRH, yang berarti bergumul, berjuang, atau berkuasa. Dan kata Ael, yang berarti Allah. Dalam Kejadian 32 ayat 28, Tuhan menjelaskan makna nama itu secara langsung. Sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang. Jadi nama Israel dapat dimaknai sebagai Dia yang bergumul dengan Allah, atau juga Allah menang. Dan makna itu tidak berhenti pada Yakub. Allah tidak hanya mengubah namanya, tapi menjadikan nama itu sebagai identitas bagi keturunannya, bagi seluruh bangsa. Israel menjadi bangsa yang lahir bukan dari kemenangan perang, bukan dari politik atau militer, tapi dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan di malam yang gelap. Satu hal yang menjadi ciri utama, mereka yang bergumul dengan Allah dan tidak melepaskannya. Dan sejak saat itu, nama Israel selalu mengingatkan bahwa umat Allah bukanlah orang yang sempurna, tetapi orang yang berjuang dalam iman dan tetap setia. Makna El dalam Alkitab. Mari kita perhatikan lebih dekat satu bagian penting dari nama ini. El. Kata El adalah salah satu kata paling awal dan paling sering digunakan untuk menyebut Allah dalam Perjanjian Lama. Kita menemukannya dalam bentuk-bentuk seperti Elohim, tapi juga berdiri sendiri sebagai El, yang menunjukkan Allah yang perkasa, agung, dan pribadi. Dalam Mazmur 68 ayat 35 tertulis, "Allahmu adalah dahsyat dari tempat kudusnya. Dia, Allah Israel, memberikan kekuatan dan kekuasaan kepada umatnya." Ini bukan Allah yang jauh dan abstrak.
El adalah Allah yang terlibat dalam sejarah, yang turun tangan, yang mendengar doa, yang berperang bagi umatnya, dan yang berdiam di tengah mereka. Dan menariknya, nama El juga muncul dalam banyak nama tokoh besar dalam Alkitab. Daniel, artinya Allah adalah hakimku. Immanuel, artinya Allah beserta kita. Elia, artinya Tuhanku adalah Yahweh. Dalam semua nama itu, El menandai bahwa hidup mereka bukan milik mereka sendiri. Mereka membawa nama Allah, mewakili misi, dan berdiri dalam otoritasnya. Begitu juga dengan Israel. Ketika seseorang atau suatu bangsa membawa El dalam namanya, itu bukan sekadar sebutan. Itu adalah pernyataan iman, bahwa Allah yang hidup, pribadi, dan berdaulat adalah pusat dari identitas mereka. Nama dan identitas ilahi. Dalam Alkitab, nama bukan sekadar identitas administratif. Nama mencerminkan karakter, panggilan, dan hubungan seseorang dengan Allah. Itulah sebabnya Allah mengganti nama Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, dan Saulus menjadi Paulus. Setiap perubahan nama menyertai perubahan hidup, perubahan arah, dan perubahan hati. Demikian pula dengan nama Israel. Nama itu bukan hanya tanda bahwa Yakub telah bertemu dengan Allah, tetapi bahwa ia telah diubahkan olehnya. Dan sejak saat itu, nama Israel tidak hanya menjadi milik satu orang, tapi menjadi identitas satu bangsa, bangsa yang dipanggil untuk hidup di bawah pemerintahan El, Allah yang hidup. Ulangan 7 ayat 6 berkata, "Engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu. Engkaulah yang dipilih Tuhan dari segala bangsa di muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya." Dan ini berlaku bukan hanya bagi Israel secara jasmani, tapi juga secara rohani, seperti yang akan kita lihat di bagian berikutnya. Siapa Israel hari ini? Paulus dalam Roma 9 ayat 6 menulis, "Sebab tidak semua yang berasal dari Israel adalah Israel." Artinya, menjadi bagian dari Israel tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan, tetapi oleh iman dan hubungan perjanjian dengan Allah. Lebih lanjut, Galatia 3 ayat 29 menyatakan, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Jadi siapakah Israel hari ini? Mereka adalah orang-orang yang telah bertemu Allah dan tidak melepaskannya. Yang meskipun jatuh, bangkit kembali. Yang meskipun bergumul, tetap berdoa. Yang meskipun tertatih, tidak berhenti percaya. Inilah Israel rohani. Bukan karena darah, tapi karena janji. Bukan karena leluhur, tetapi karena iman dalam Kristus. Mengapa ini relevan bagi kita? Kisah Yakub bukan hanya cerita masa lalu. Itu adalah refleksi dari banyak hidup kita hari ini. Berapa banyak dari kita yang sedang bergumul dengan kegagalan, dengan masa lalu, dengan kehilangan, dengan rasa takut. Tapi seperti Yakub, kemenangan bukan milik mereka yang kuat secara fisik, melainkan milik mereka yang bertahan dan tidak melepaskan Allah. Terkadang, berkat datang dalam bentuk luka. Yakub menerima nama baru, tetapi juga berjalan dengan pincang selama hidupnya. Luka itu adalah pengingat bahwa ia pernah bertemu dengan Allah dan tetap bertahan. Demikian juga kita. Mungkin kita punya luka, tapi luka itu bukan tanda kutuk. Luka itu bisa menjadi tanda kasih karunia, bahwa kita telah melewati pergumulan bersama Tuhan dan keluar dengan nama, iman, dan tujuan yang baru. Dan jika kamu berada dalam Kristus, jika kamu pernah jatuh dan bangkit lagi, pernah bergumul dan tetap percaya, maka kamu juga Israel dalam roh, umat yang dipanggil oleh Allah dan dimeteraikan oleh kasih karunia-Nya. Mereka yang percaya kepada Tuhan adalah seperti Gunung Sion, yang tidak goyah untuk selama-lamanya. Mazmur 125 ayat 1. Karena namanya ada atas kita, karena kita milik El.